Jumpa lagi dengan Pamret 19. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi palang merah remaja, yaitu tentang PRS. Topik pertama ini yaitu tentang tumbuh kembang remaja. Setiap makhluk tumbuh atau semakin besar dan berkembang atau semakin matang menuju kedewasaan sejak lahir sampai mati. Selama mengalami tumbuh kembang dari anak-anak menjadi remaja, seseorang mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan bentuk atau anatomi tubuh. Contohnya adalah pembesaran alat kelamin, pertumbuhan rambut di beberapa tempat, peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat. Suara berubah menjadi besar pada anak laki-laki. Pada anak perempuan, suara berubah menjadi lebih lembut. Berikutnya adalah pembesaran otot pada remaja laki-laki dan pembesaran pinggul serta dada pada perempuan. Ya. Jadi perubahan bentuk atau anatomi tubuh pada tumbuh kembang remaja di sini contohnya adalah pembesaran alat kelamin, kemudian pertumbuhan rambut di beberapa tempat. Ambil contoh, kalau selama ini rambut adik-adik itu tumbuhnya cuma di kepala, itu mungkin di bulu ketiak ada, kemudian di beberapa tempat tanda-tanda tempat-tempat vital itu ada. Kemudian berikutnya adalah peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat. Ini normal ya sebagai tumbuh kembang seorang remaja. Nah, dan itu merupakan salah satu kontrol yang perlu untuk adik-adik pahami ya. Jadi bagaimana peningkatan kelenjar minyak ini bisa dikontrol, kemudian bagaimana supaya tidak mudah berjerawat. Kemudian suara ini biasanya adalah berubah menjadi besar pada anak laki-laki. Kemudian bagaimana pada anak perempuan, itu biasanya berubah menjadi lebih lembut lagi. Kemudian berikutnya adalah pembesaran otot pada remaja laki-laki. Biasanya lebih dempal pada tangannya. Kemudian untuk wanita atau cewek itu biasanya pembesaran pinggul serta dada pada anak cewek ini. Perubahan faal atau fungsi tubuh. Biasanya perubahan fungsi tubuh atau faal. Dulu kalau di materi PP itu dapat materi anatomi dan faal ya. Anatomi itu lebih ke tubuh, kemudian faalnya lebih ke fungsi tubuh. Nah, perubahan faal ini itu yang pertama adalah alat kelamin. Ya, alat kelamin ini pekat, membengkak atau membesar, dan biasanya kalau cewek itu keluar lendir. Kemudian berikutnya adalah keluar sperma waktu tidur, atau kalau biasanya cowok adalah mimpi basah. Bagi perempuan, mereka mengalami menstruasi pertama yang menandakan alat reproduksi sudah mulai berfungsi ya, alat reproduksi. Jadi ya adik-adik kalau sudah mimpi basah itu bagi cowok itu berarti sudah, kalau dalam Islam itu udah akhil balik. Kemudian untuk cewek sudah menstruasi itu berarti alat reproduksi sudah berfungsi dengan baik. Artinya kalau adik-adik
bergaul dan sebagainya harus lebih waspada ya, karena apa ya istilahnya bisa lebih berbahaya nanti masih SMP, amit-amit ya, dan sampai terjadi misalkan hamil ya. Kemudian berikutnya adalah perubahan kejiwaan ya. Perubahan kejiwaan di sini itu meliputi keingintahuan yang tinggi mengenai berbagai hal, termasuk pada masalah-masalah reproduksi. Ya. Artinya masalah-masalah reproduksi ini nanti apa sih perhatiannya? Yaitu perhatian terhadap masalah salah satunya adalah seks yang meningkat. Kemudian keberanian untuk mencoba-coba, terutama jika didesak oleh lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh ketika menginjak masa remaja, harus waspada dengan lingkungan atau pergaulan. Jangan sampai masih remaja ya lebih waspada gitu terhadap pergaulan dengan lingkungannya ya. Apalagi zaman-zaman semacam ini meskipun apa ya istilahnya saat ini masih masa pandemi, gerak keluar itu tertutup, padahal gerak saat ini itu luar biasa karena melalui tangan pun kita sudah bisa bergaul, berkomunikasi dan sebagainya. Kita di dalam kamar, kita di dalam rumah aja masih bisa. Itu ya. Jadi pergaulan dan sebagainya perlu untuk diwaspadai. Kemudian bagi anak laki-laki cenderung menyendiri dan melamun. Ya. Nah ini bagi anak laki-laki harus diwaspadai karena sering menyendiri dan melamun ini biasanya perlu untuk lebih bergaul dengan teman-temannya ya, teman-temannya atau mungkin dengan orang tua, kakak, teman, kakak, adik ya, dan sering melamun. Kemudian untuk perempuan, mereka cenderung suka ngerumpi, suka ngobrol. Nah, suka ngerumpi ini itu juga bagus, tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus lebih bergaul atau ngobrolnya dengan memang benar-benar memilih orang yang baik. Dalam artian baik itu tidak cuma baik menurut kita ya, baik secara punya track recordnya ya, atau kebiasaannya itu dekati orang-orang yang baik, ngerumpilah dengan orang-orang baik, misalnya dengan tokoh agama atau orang kakak-kakak kita yang mengetahui lebih ke agama ya, karena mau tidak mau untuk cewek ini juga kebutuhan juga untuk ngerumpi gitu loh, karena sampai nanti pun kalau kita lihat sana kemari itu sama ya, sampai nanti mungkin kalau sudah menjadi alumni di SMP mungkin juga akan ngerumpi dengan temannya yang cocok ya. Kemudian apa kesamaan dan perbedaan antara tumbuh kembang remaja laki-laki dan remaja perempuan ya. Kalau tadi kan saya sampaikan secara menyeluruh ya, hampir menyeluruh mungkin persamaannya. Kalau persamaan yang pertama adalah tiap remaja berkembang menuju pencapaian potensi atau fitrah, manakala lingkungan hidup mereka mendukung pencapaian potensi tersebut, baik sebagai orang dewasa laki-laki maupun perempuan. Jadi persamaannya adalah menuju sebuah fitrah ya, atau pencapaian potensi. Nah, potensi sendiri ya, potensi sendiri
itu adalah merupakan kemampuan diri yang dimiliki seseorang yang dikembangkan dan didayagunakan untuk mencapai tujuan hidup, ya, yaitu potensi itu pasti dimiliki oleh setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya itu bagus? Oke, itu dulu kesamaannya. Kalau tadi kesamaan tumbuh kembangnya antara remaja laki-laki dan remaja perempuan, sekarang adalah bagaimana perbedaannya. Ada beberapa perbedaan kecepatan tumbuh dan berkembang bagi remaja pada umumnya. Nah, di sini remaja putri lebih cepat matang daripada laki-laki. Yang sering terjadi, remaja putri memiliki lebih sedikit kesempatan tumbuh dan berkembang secara fitrah. Ini karena kaum perempuan mengalami kepercayaan yang lebih rumit dan penuh masalah tentang tumbuh kembang mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja. Dalam tumbuh kembang remaja itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal atau pembawaan. Kemudian yang kedua itu adalah faktor eksternal yang mencakup ini ada kesehatan, kemudian gizi, kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan di lokasi tersebut. Kemudian bagaimana kita menyikapi tumbuh kembang tersebut? Mengingat pembawaan seorang tidak bisa diubah, penyempurnaan tumbuh kembang untuk mendekati fitrah masing-masing dilakukan dengan mengelola faktor luar sebaik-baiknya. Ini termasuk mengenai kesehatan, gizi, dan lingkungan. Kebanggaan-kebanggaan yang menyertai tumbuh kembang remaja. Banyak hal yang membuat seseorang bangga dan sangat senang ketika mengalami proses tumbuh kembang, yaitu perasaan bahwa saya sudah dewasa. Ia akan senang jika diakui sebagai orang yang dewasa oleh keluarga dan teman-temannya. Dan yang kedua, yaitu dapat dan boleh melakukan berbagai hal yang dulu dilarang. Misalkan kalau dulu mau ke pantai misalkan, itu harus dengan orang tua, sekarang boleh dengan teman-temannya saja. Nah, itu salah satu contohnya dan tentunya contoh masih banyak lagi. Risiko yang menyertai tumbuh kembang remaja. Selain ada dampak positif, tumbuh kembang remaja juga memiliki sisi negatif. Berbagai risiko yang paling sering terjadi diantaranya adalah rasa rendah diri yang berlebihan. Nah, ini karena ada perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari teman sebaya dalam hal-hal tertentu seperti kecantikan, kekayaan, dan kepandaian. Kemudian berikutnya adalah kesulitan menyesuaikan diri terhadap nilai serta pergaulan di antara teman sebaya, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Ini karena mereka belum paham betul mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan. Kedua risiko tersebut dapat menimbulkan berbagai perilaku kurang normal. Kebanyakan mereka sering melarikan diri. Mereka sering melampiaskannya dengan dua hal, yaitu sering putus asa, mengurung diri, mudah tersinggung, benci lingkungan, dan lain-lain. Kemudian menentang lingkungan dengan berperilaku
berlebihan, misalkan mabuk-mabukan, memakai narkoba, dan lain-lain lah. Yang perlu diingat, sering putus asa akan menghilangkan kesempatan untuk menggapai cita-cita atau potensi diri dari adik-adik. Berperilaku berlebih hampir selalu menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Bahkan itu bisa menimbulkan kerugian yang bersifat permanen. Seperti misalkan amit-amit ya, hamil di luar nikah, cacat tubuh. Ya, cacat tubuh ini misalkan sering sepeda motoran atau apa, kemudian berlebihan lebih dari kecepatan biasa, menimbulkan, kalau terjadi kecelakaan bisa menimbulkan cacat tubuh. Kemudian yang paling berbahaya adalah mengidap penyakit infeksi menular seksual. Ini pencegahan dan penanggulangan risiko tumbuh kembang remaja bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, di sini kita mulai dari pencegahan dulu. Pencegahannya adalah yang pertama adalah meningkatkan ibadah. Kemudian membiasakan diri mensyukuri nikmat Tuhan. Kemudian mencari segi-segi positif pada diri masing-masing. Berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus dalam perilaku-perilaku risiko. Ya. Kita kembali ke awal, yaitu pencegahan, meningkatkan ibadah. Kalau adik-adik ibadahnya semakin meningkat, saya yakin itu sudah 100% adalah mencegah ya risiko-risiko yang telah disampaikan tadi. Kemudian membiasakan diri mensyukuri nikmat Tuhan. Artinya dengan kemampuan kita, kekayaan kita, tempat tinggal kita, syukuri. Ya, syukuri bahwa itu bagian dari nikmat Tuhan yang tidak bisa dinilai dengan apapun kecuali dengan rasa syukur. Kemudian mencari segi-segi positif pada diri masing-masing. Saya yakin adik-adik itu memiliki sebuah potensi yang luar biasa. Nah, cari segi-segi positif itu bisa meningkatkan hobi adik-adik. Misalkan hobinya melukis, ya. Itu ada sebuah hal yang positif. Buat lukisan, kreasikan, inovasikan. Kemudian ada yang suka musik, bagaimana menciptakan sebuah aransemen musik dan sebagainya. Kemudian berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus dalam perilaku berisiko. Ya, petik pelajarannya apa? Jadi misalkan ada teman atau mungkin kakak yang tidak begitu jauh berbeda usianya dengan adik-adik, dia sudah terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Misalkan tato ya, bertato. Apakah tato negatif? Lebih banyak negatifnya. Itu adalah versi saya ya daripada positifnya. Karena ada beberapa hal tertentu yang tidak boleh memakai tato. Ya itu udah orang bertato apakah sudah terjerumus? Saya anggap sudah gitu loh, sudah terjerumus karena kalau di dalam agama Islam mungkin orang bertato sudah tidak sah untuk sholatnya, meskipun sah dan tidaknya itu adalah tergantung pada kemurahan Maha Pemurahnya, Maha Mengampuninya Gusti Allah. Sekarang adalah penanggulangan risiko tumbuh kembang dari remaja. Nah, penanggulangannya adalah menekan rasa negatif secara berkelompok. Artinya di sini menekan rasa negatif itu misalkan rendah diri, ya rendah diri contohnya. Kemudian berbagi cerita dan kesulitan bersama sahabat karib, ya itu bisa menanggulangi risiko-risiko tumbuh kembang remaja. Kemudian
menyalurkan potensi diri ke hal-hal yang positif seperti ibadah, kegiatan sosial, olahraga, dan kesenian. Itu adalah penanggulangan risiko tumbuh kembang remaja yang bisa adik-adik perhatikan dan bisa dilakukan. Oke, untuk materi PRS topik yang pertama ini cukup sampai di sini. Kita sambung topik-topik selanjutnya, topik kedua dan seterusnya ya. Jangan lupa pantengin terus channel Pamret 19. Terima kasih.